Baik, kita masuk ke bahasan berkaitan dengan possibility tree atau probability tree atau pohon probabilitas. Ini digunakan untuk menstrukturkan permasalahan atau lebih tepatnya di sini untuk merepresentasikan peluang-peluang yang mungkin terjadi dalam suatu kejadian. Nah, possibility tree ini bisa digunakan untuk merepresentasikan kejadian yang sifatnya independen atau yang sifatnya dependent atau kondisional. Independen misalnya kalau kita punya suatu koin kemudian kita lempar. Nah, setiap kita melakukan pelemparan itu kan peluang antar kejadian itu kan akan selalu sama, itu yang disebut dengan independen. Jadi misalnya kita punya koin, kita lempar kita lempar kemudian kita pengen tahu berapa peluang munculnya gambar, itu kan 1/2 ya. Kemudian kita lempar lagi, peluang munculnya gambar tetap 1/2, kita lempar lagi akan seperti itu terus. Itu yang disebut dengan kejadian independen. Sedangkan untuk kejadian dependent atau conditional event gitu ya, atau yang kita cari berarti conditional probabilities, misalnya di sini adalah jika kita punya setumpuk kartu, kemudian kita ambil satu kartu secara acak, nah kemudian kejadian kedua kita ambil lagi satu kartu secara acak, itu peluang antara kejadian pengambilan kartu pertama dengan pengambilan kartu kedua itu akan berbeda. Jadi peluang pengambilan kartu yang kedua itu nilainya akan bergantung pada peluang kejadian di pengambilan kartu pertama. Itu. Nah, pohon probabilitas di sini berguna untuk melakukan perhitungan probabilitas yang sifatnya combined. Ini juga akan membantu kita untuk memappingkan nilai-nilai probabilitas secara grafis atau dalam bentuk gambar atau dalam bentuk pohon probabilitas tadi, sehingga kita tidak perlu menggunakan equation atau persamaan yang cukup rumit. Jadi ini lebih memudahkan kita karena ada representasi dalam bentuk gambarnya. Nah, di sini possibility tree itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah single event tree. Contohnya di sini ada event the next person entering this room is a businessman. Berarti di sini ada kejadian bahwa orang yang selanjutnya akan memasuki ruangan ini adalah seorang businessman. Sehingga kalau digambarkan ke dalam possibility tree akan menjadi seperti ini. Di sini di ujung kiri di sini ada yang namanya change node atau node probabilitasnya gitu ya. Kemudian akan ada cabangnya di sini. Cabang di sini akan menunjukkan outcome yang mungkin dari kejadian ini. Outcome yang pertama yang mungkin terjadi adalah yang masuk ke dalam ruangan itu adalah betul-betul businessman, atau di sini kita simbolkan dengan B. Outcome yang mungkin yang kedua itu bisa jadi yang masuk ke dalam ruangan itu adalah bukan businessman, atau di sini kita beri simbol B aksen. Nah, ini single event tree ya, jadi hanya ada satu kejadian di sini. Kemudian misalnya di sini ada two event trees atau ada dua kejadian secara simultan gitu ya. Kalau digambarkan di dalam pohon probabilitas seperti ini, misalnya di sini eventnya atau kejadiannya adalah yang pertama, kejadian pertama, orang yang masuk ke dalam ruangan adalah seorang businessman. Kemudian ada kejadian simultan selanjutnya, orang yang masuk ke dalam ruangan adalah seorang graduate. Sehingga kalau kita gabungkan dari dua kejadian tadi ke dalam pohon probabilitas, bentuknya menjadi seperti ini. Ini sama seperti yang sebelumnya tadi. Di sini di ujung kiri ada change node. Kejadian pertama adalah orang yang masuk ke ruangan adalah businessman, maka di sini outcome yang mungkin yang masuk ke ruangan itu bisa businessman, bisa bukan businessman, bisa B, bisa B aksen. Kemudian dari tiap outcome ini, misalnya di sini adalah yang masuk ke ruangan adalah businessman, di sini akan ada change node lagi atau ada kemungkinan lagi.
businessman tadi yang masuk ke ruangan itu bisa jadi dia graduate, bisa jadi dia tidak graduate, bisa jadi G atau G aksen. Sehingga di sini kita tuliskan di ujung kanannya, keterangannya adalah kemungkinan yang pertama dia adalah businessman dan graduate, kemudian kemungkinan yang kedua adalah businessman dan tidak graduate. Begitu juga di bagian bawah sini. Ini tadi kemungkinan yang terjadi di event yang pertama, dia itu bukan businessman. Kemudian dari bukan businessman ini ada kemungkinan lagi atau outcome lagi, bisa jadi bukan businessman tadi adalah graduate, bisa jadi dia tidak graduate. Maka di sini ada kemungkinan B aksen G dan B aksen G aksen. Kemudian berkaitan dengan bagaimana kalau kita membalik susunan kejadiannya. Jadi kalau tadi kejadian pertama itu adalah businessman bukan businessman, kejadian kedua adalah graduate dan tidak graduate, ini sebenarnya bisa juga dibalik seperti ini. Jadi kejadian pertama itu adalah graduate dan tidak graduate, kemudian kejadian berikutnya dari yang graduate itu bisa jadi businessman, bisa jadi tidak businessman, yang tidak graduate itu juga bisa jadi businessman, bisa jadi tidak businessman. The same information can be expressed with the events in the reverse order. Jadi kita tetap bisa punya informasi yang sama. Kemudian ini kalau multiple event trees ya, jadi ada banyak sekali kejadian. Kejadian pertama itu tadi businessman bukan businessman, kejadian kedua itu graduate tidak graduate, kemudian kejadian ketiga itu berkaitan dengan gendernya, male atau female. Jadi pohon probabilitasnya akan semakin besar ukurannya. Nah, probabilitas untuk merepresentasikan ketidakpastian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah frequentist view. Jadi kalau frequentist view itu berdasarkan frekuensi probabilitasnya atau biasa dikenal dengan probabilitas klasik. Jadi dengan menggunakan data yang ada sesungguhnya, data tersebut itu biasanya merupakan sampel acak berulang dengan frekuensi atau probabilitas tertentu. Sedangkan jenis yang kedua adalah subjective view. Jadi sama dengan namanya ya, sifatnya subjektif karena biasanya karena keterbatasan data. Biasanya itu berdasarkan pengalaman, kemudian juga tingkat kepercayaan individu. Kemudian biasanya itu juga jauh lebih expert karena ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam penentuan probabilitasnya. Nah, kemudian bagaimana kita mengassign nilai probabilitas ke suatu kejadian. Jadi untuk mengassign probabilitas itu bergantung pada status informasi yang kita tahu berkaitan dengan kejadian tersebut. Contohnya di sini misal kita sebelumnya punya informasi untuk mengira-ngira kemungkinan orang yang masuk ke ruangan adalah businessman atau bukan businessman. Jadi misalnya kita punya informasi di sini bahwa di luar itu sedang ada pertemuan alumni, di luar ruangan itu ada pertemuan alumni dan paling banyak dari mereka itu adalah seorang businessman. Kemudian misalnya di sini juga ada informasi bahwa kita punya janji untuk bertemu dengan seorang teman di sini dan yang kita tahu bahwa dia bukan businessman. Dia bisa saja muncul sewaktu-waktu dan seterusnya. Nah, setelah kita mempertimbangkan berbagai background informasi yang relevan tadi, kita bisa coba mengassign probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan bahwa orang yang akan masuk ke ruangan selanjutnya adalah seorang businessman dengan memasukkan atau mengassign nilai probabilitas pada tiap-tiap outcome yang mungkin terjadi.